Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berondot TVRI Bengkulu, masih dengan tema yang sama terkait dengan transportasi laut Bengkulu, masih bersama dengan Bapak Hendri dan juga Bapak Adi. Pak Adi, selaku Kepala SDP Bengkulu, mungkin bisa dijelaskan bagaimana SDP sendiri memetakan kebutuhan transportasi laut khususnya di Bengkulu saat ini, Bapak? Jadi kalau menurut kami peta laut di Bengkulu ini cukup bagus, terutama pelabuhan Pulau Ba itu pelabuhan yang mungkin nanti kalau kedalamannya sudah mencapai yang dipersyaratkan untuk kapal-kapal kargo maupun kapal luar negeri itu kebutuhan untuk ekspor impor akan jauh lebih baik. Nah, kalau kami segmennya hanya di penyeberangan feri Roro di Bengkulu menuju Enggano saja. Jadi kami itu selaku yang ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan untuk melayani penyeberangan keperintisan. Jadi di Enggano Bengkulu ini salah satu jalur keperintisan. Jadi harus hadir untuk masyarakat yang di pulau terluar. Nah, efektifnya kapal peri ini untuk penyeberangan itu memang sangat luar biasa. Jadi kebutuhan logistik masyarakat, termasuk hasil bumi dari masyarakat Enggano, hasil perikanan dan sebagainya itu memang bisa memuat jauh lebih banyak dan safety untuk dibawa melalui feri. Jadi dia unitnya bisa langsung di kendaraan. Jadi misalnya hasil bumi pisang, jadi langsung di kendaraan. Ikan di styrofoam langsung di pick up seperti itu. Jadi dia langsung unit dan keluar, jadi langsung keluar juga berikut barangnya, jadi nggak bertumpuk-tumpuk di situ. Seperti itu. Dalam sehari itu bisa berapa kali beroperasi Bapak dari Bengkulu ke Enggano, bisa berapa kapal? Iya, jadi untuk saat ini kapal yang melayani Pulau Bae ke Enggano itu ada 2 unit. Satu kapal feri Roro ASDP Pulau Telo, yang satu kapal perintis MH Tamrin, itu punya perhubungan laut. Nah, kalau MH Tamrin ini khusus mengangkut penumpang, jadi tidak bisa bawa kendaraan. Dengan kapasitas 100 penumpang. Jadi kalau kami saat ini hampir 200 penumpang dan 22 unit kendaraan yang bisa dibawa. Satu kali keberangkatan. Berarti untuk 1 minggu kalau jadwal reguler itu 2 kali. Jadi Selasa, Jumat, termasuk kalau minggu itu kami bawa BBM. Dalam 1 bulan 1 kali antara PLN dan Pertamina itu kami pasti bawa. Itu yang sudah kami laksanakan. Berarti kapal untuk penumpang dan juga logistik itu berbeda ya Bapak ya? Iya, ada 2. Jadi kalau kapal kami ya logistik ya, penumpang iya. Jadi Roro Ferry itu seperti di Merak Bakau. Jadi unit kendaraan berikut barang berikut penumpang bisa. Kalau yang kapal perintis MH Tamrin tadi khusus penumpang. Jadi tidak bisa bawa kendaraan motor, mobil, tidak ada upper deck-nya seperti itu. Ada kapasitasnya ya Bapak ya? Iya, betul, semua mempunyai kapasitas dan kemampuan berapa ton memuatan kapal tersebut. Kalau misalnya tiba-tiba cuaca, berarti bisa berganti jadwalnya Bapak ya? Bisa, misalnya kita udah buat jadwal, rilis jadwal hari Selasa keberangkatan, tiba-tiba badai. Pernah kami juga udah jalan, udah berangkat 2 jam balik lagi ke dermaga. Ya, pernah, termasuk di Enggano kemarin waktu yang pertama ngangkut BBM PLN, itu kita tertahan 3 hari di Enggano. Karena pas badai top-topnya, jadi kami nginap di sana 3 hari baru berangkat lagi ke Bengkulu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya masih bisa kita tidak melayani, nggak berangkat dulu, ya kita stay. Baru hari Rabunya kita berangkat, kalau hari Selasa tidak jadi. Nah, kalau hari Jumat juga seperti itu, kami akan berangkat Sabtu paginya, seperti itu. Tapi kalau udah berangkat kena badai, ada 2 pilihannya, lanjut apa balik lagi ke dermaga. Kalau sudah 3-4 jam, kayaknya mending lanjut deh. Kayak tadi kita udah 21 jam perjalanan
dari Enggano menuju Bengkulu. Beresiko ya Bapak ya, Iya. lewat kapal ini Bapak ya, apalagi Iya. cuaca yang tidak menentu nih. Untuk tantangan utama sendiri Bapak dalam menjaga ketepatan waktu dan juga kualitas pelayanan sendiri seperti apa di ASDP Bapak? Kalau di kami itu tadi sesuai atas amanah undang-undang Kementerian Perhubungan, kami itu dalam 1 bulan rata-rata 18 trip keberangkatan dari Enggano maupun dari Bengkulu. Jadi sudah ada jadwalnya Mbak. Jadi kita itu udah ada prioritas angkutannya. Jadi yang utama untuk publik masyarakat reguler itu harus 18 trip. Nah itu harus terpenuhi dulu. Kalau kurang ya kami harus mengganti model itu, ngejar trip berikutnya. Nah kendalanya kita di sini ini karena Samudra Hindia ini cuaca. Jadi cuaca ini yang tadi tidak bisa kita sebutkan, tapi kami tetap berkoordinasi selalu dengan BMKG. Hari, jadwal, jam keberangkatan akan kami informasikan. Kami minta jadwal rilis data maritimnya, BMKG Maritim, supaya ketahuan nanti jam berapa, hari apa ada badai, ada angin, kita ketahui dulu situ Mbak. Cuman itu tadi di perjalanan itu kita tidak tahu karena ini samudra yang kita tidak bisa sembunyi di pulau mana. Kalau di Selat Sunda itu banyak pulau-pulau, ada Pulau Harimau, Pulau Sangyang, Pulau Merak Besar, Merak Kecil, Pulau Satu, Pulau Dua. Kalau ini tidak ada, memang langsung samudra. Yang dituju ya Pulau Enggano itu satu itu aja, satu kecamatan Enggano itu. Ya cuman kami alhamdulillah masih bisa melayani masyarakat, terutama kemarin saat memang dermaga tidak bisa digunakan, kami masih melakukan perjalanan pelayaran meski dengan sistem lansir. Jadi kami pakai kapal patroli KPLP, Pelindo, Basarnas, Angkatan Laut itu bawa penumpang dari luar ke dalam, ke dermaga, maupun yang dari dermaga mau ke Enggano kita lansir pakai kapal kecil dulu, baru naik ke kapal Pulau Telo baru berangkat. Nah itu sebanyak 14 trip kemarin semenjak kami di luar alur dari tanggal 14 April sampai 1 Juli. Nah tanggal 7 Juli kita masuk uji coba, alhamdulillah masuk. Tanggal 8-nya langsung jalan, bawa BBM yang pertama tadi. Iya, alhamdulillah beroperasi kembali Bapak. Iya, dan PLN di Enggano sudah 24 jam. Baik, Pak Dishub, mungkin Bapak bisa jelaskan pemantauan dan juga pengevaluasi kinerja pelabuhan dan juga operator sendiri seperti apa Bapak? Ya, jadi sebetulnya di pelabuhan itu ada 3 komponen. Komponen pertama sebagai regulator atau yang melayani daripada masyarakat yang ingin berpergian ke Pulau Enggano atau sebaliknya adalah ASDP. Kemudian regulator kedua adalah BMKG. BMKG yang menentukan cuaca yang ada, apakah baik, apa kondisinya akan badai atau sebagainya. Dan yang ketiga adalah KSOP. KSOP ini dia adalah sah bandar daripada pelabuhan, dia nanti yang akan mengeluarkan izin gerak. Nah, ketika 3 komponen ini bersatu, maka satu kata bahwa itu adalah keselamatan yang diutamakan. Pelayaran ini menganut keselamatan. Tidaklah bisa kapal itu berlayar kalau salah satu komponen ini ada yang menyatakan bahwa tidak dalam kondisi layak. Nah, itulah kenapa ketiga komponen ini harus terus bekerja sama. Nah, kita sebagai dinas yang membidangi perhubungan di Provinsi Bengkulu, ini adalah sebagai jalur koordinasi, sebagai perpanjangan koordinasi Kementerian Perhubungan yang ada di daerah, Maka sektor perhubungan ini sangat strategis sebetulnya, apalagi menjawab konektivitas masyarakat yang ada di pulau terluar. Contoh adalah Pulau Enggano. Pulau Enggano ini adalah pulau 3T, terluar, terdepan, dan tertinggal. Nah, tertinggalnya ini akan kita hilangkan. Kalau terluar dan terdepan memang itu sudah pasti karena kondisinya yang berada di Samudra Hindia. Jarak dari Bengkulu ke Pulau Enggano itu 169 km. Nah, 69 km ini jarak tempuhnya betul kata Pak Adi tadi itu antara 13 jam, tetapi itu kondisi
normal. Ketika terjadi badai seperti itu tadi, jalannya kapal itu tidak bisa lebih dari 4 knot. Bisa jalannya 2 knot, 3 knot, nunggu celah badainya sudah baik sehingga nanti akan bisa jalannya kapal normal kembali. Maka dikatakan bahwa pelayaran ini sangat strategis. Dan di Provinsi Bengkulu itu ada 2. Ada 2, satu kapal KMP Pulau Telo yang itu mengangkut barang. Barang ini pengertiannya bisa mobil, motor, hasil bumi, dan orang. Nah ini dia langsung di bawah ASDP, di bawah BPTD. Perhubungan darat. Dia balai dari Dirjen Perhubungan Darat. Sedangkan di perhubungan laut sendiri itu ada kapal MH Tamrin atau kapal Pelni MH Tamrin yang untuk khusus mengangkut masyarakat. Dia tidak bisa mengangkut kendaraan, tidak bisa mengangkut barang, dan jumlah kapasitas angkutnya hanya 100. Jadi itu. Karena kapasitasnya Bapak ya? Iya. Baik, tadi ada 3 komponen ya Bapak ya, ASDP, BMKG, dan juga KSOP. Iya, betul. Baik, inilah yang jadi komposisi ya Bapak ya, Iya. sehingga akhirnya pelayaran bisa berjalan dengan Betul. baik seperti itu. Baik, kita akan break sejenak Bapak, nanti akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita dengan tema kita transportasi laut Bengkulu. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Berendot TVRI Bengkulu.